Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tugas regresi linear, yaitu dengan judul penerapan metode regresi linear untuk prediksi penjualan properti pada PT XYZ. Pertama-tama, perkenalkan saya selaku moderator, Dian Radahlan dengan NIM 22121056. Kepada teman-teman saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dengan menyebutkan NIM-nya. Pertama-tama, Saudari Siti Nur Rahmawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmawati dengan NIM 2212105585. Perkenalkan, nama saya Gita, NIM 2212200627. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja pada pembacaan materi kepada Saudari Siti Nur Rahmawati, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmawati. Di sini saya akan membacakan yang pertama itu adalah latar belakang permasalahan. Ini bertujuan untuk mendapatkan prediksi persetujuan properti berdasarkan data penjualan properti pada PT XYZ. Regresi linear digunakan sebagai metode prediksi dengan kuantiti atau jumlah properti yang terjual sebagai variabel akibat dan periode penjualan seperti sebagai variabel penyebab, pengujian kekurasian terhadap hasil prediksi dilakukan menggunakan MSC, RMSC, dan MAPE. Prediksi penjualan reproduksi menggunakan metode regresi linear ini dapat dikatakan tergolong dari kategori sangat baik, didasari hasil pengujian keakurasian terhadap keseluruhan tipe. Kemudian metode penelitian, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pre-processing data, kemudian filterisasi data, pengelompokan data, perhitungan variabel X, Y, XY, dan XX. X merupakan periode penjualan, sedangkan Y adalah kuantiti penjualan. Selanjutnya adalah perhitungan koefisien A dan B. Perhitungan koefisien A dan B model persamaan regresi linear, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat. Kemudian keterangannya adalah Y merupakan kuantiti penjualan, X merupakan periode penjualan atau bulan penjualan. A merupakan konstanta yang menunjukkan besarnya nilai X apabila A merupakan konstanta yang menunjukkan besarnya nilai Y apabila X sama dengan 0. B adalah besaran perubahan nilai Y. Mendapat persamaan regresi linear, selanjutnya melakukan prediksi, selanjutnya uji MSE, RMSE, dan MAPE. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada melakukan perhitungan regresi linear, pertama yaitu kita melakukan perhitungan korelasi di Excel. Oke, baik. Di sini kita bisa lihat tabel yang sebelum kita olah menjadi tabel korelasi, yaitu kuantiti X, Y, X dikali Y, dan X dikali X. Ini merupakan tabelnya. Kemudian ketika kita masuk di korelasi, XI-nya itu yang kita ambil adalah nilai X yang ada di tabel sebelumnya. Kemudian untuk YI-nya itu adalah nilai kuantitinya. Untuk XI dikurang rata-rata XI itu, yang pertama kita menghitung rata-rata dari XI. Nah, kita bisa lihat di situ rata-ratanya adalah 3. Kemudian dikurang dengan XI. XI dikurang rata-rata XI. Ini dia dibagi di jumlah per kolom. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk YI dikurang rata-rata YI dengan Y kecil. Selanjutnya
X di pangkat X dikali 2. Di situ XI dikurang RXI. Kita bisa lihat datanya yaitu min 2 dikali 2. Sama seperti Y dikali 2 dan X dikali Y. Ini yang di tabel paling bawah itu sudah ada nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita melakukan RXY hitung. Baik, mohon maaf sebelumnya saya mematikan kamera karena ada gangguan jaringan. Kita lanjut pada perhitungannya. Setelah kita melakukan korelasi, kita melakukan RXY hitung atau R hitung sama dengan XY dibagi dengan akar X2 dikali Y2. Seperti kita lihat di tabel atas, ya. Di situ untuk nilai XY-nya adalah 9 dan nilai X pangkat 2-nya yaitu 10 dan Y pangkat 2 yaitu 8,8. Maka hasil pembagiannya dari akar tersebut adalah 0,959. Selanjutnya dari R hitung pangkat 2 dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 91,9681. Di sini kita bisa lihat sisanya yaitu 7,4%. Kemudian untuk nilai A-nya yaitu 5% atau 0,05. Yaitu dimana kita menggunakan nilai A tersebut untuk mencari R tabel pada produk momen. Di sini yaitu DK, N-nya itu tadi kita datanya sebanyak 5, maka 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berdasarkan R tabel yang kami temukan, hasilnya yaitu 0,878. Sehingga kesimpulannya R hitung lebih besar dari R tabel, artinya Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara periode penjualan dan kuantiti penjualan dengan interval kepercayaan 95%. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa HO-nya ditolak karena R hitung lebih besar dibanding R tabel. Kita bisa lihat di sini untuk R tabelnya adalah 0,878 dan untuk R hitungnya adalah 0,959, maka kita simpulkan bahwa R hitung lebih besar dibanding dengan R tabel. Oke, selanjutnya kita masuk pada materinya lagi untuk perhitungan regresi linear. Baik, saya berikan kepada saudari Gita. Mohon maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut pada hasil penelitian atau pengolahan data. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada pengumpulan data, ada pre-processing data, dan analisis tipe properti. Yang dimana data penjualan properti pada PT XYZ selama periode Juni 2014 hingga Mei 2019 atau 5 tahun yang dikumpulkan. Nah, yang pertama di sini ada tipe properti kafling. Tahap perhitungan variabel X, Y, XY, dan XX. Nah, seperti kita lihat pada tabel yang pertama, hasil perhitungan X, Y, XY, dan XX. Baiklah, di sini kita mengambil data dari salah satu sumber, kemudian kita mengolahnya. Akan tetapi di sini kita mengeluarkan hasil yang sedikit berbeda. Nah, seperti yang dilihat di sini. Baik, untuk perhitungannya saya kembalikan ke moderator Diandra Dahlan. Baik, terima kasih. Sini kita masuk pada perhitungan regresi linear. Untuk pertama-tama yaitu kita menghitung konstanta A dan B dengan ketentuan rumus seperti pada tampilan ini. Oke, di sini dari tabel yang pertama yaitu tabel data kafling. Di sini untuk konstanta A mendapatkan hasil 26,5, untuk hasil konstanta B yaitu 0,9. Selanjutnya, data yang kedua yaitu data ruko. Kita melakukan perhitungan yang sama dengan menggunakan rumus konstanta A dengan hasil 14,4 dan untuk konstanta B dengan hasil
min 0,4. Selanjutnya untuk data yang ketiga yaitu rumah sudut. Sesuai dengan ketentuan rumusnya untuk konstanta A dengan hasil 18,3 dan konstanta B dengan hasil min 0,9. Ini untuk perhitungan konstanta. Selanjutnya kita masuk untuk perhitungan MSE dan RMSE. Baik, di sini kita masuk pada tabel yang pertama yaitu tabel Kavling. Data X yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan YT atau aktualnya itu kita ambil dari data quantity. Di sini untuk tabel YT prediksinya ini kita ambil dari konstanta, dari penjumlahan konstanta A dan B. Di sini A-nya itu adalah 26,5 dan untuk B-nya itu adalah 0,9. Jadi 26,5 ditambah dengan 0,9 dikali dengan X sesuai dengan data X di sini. Maka akan mengeluarkan hasil seperti di samping ini. Kemudian tabel selanjutnya yaitu YT dikurang prediksi di pangkat 2. Untuk YT-nya itu aktual dikurang dengan prediksi di pangkat 2, maka hasilnya adalah seperti yang muncul pada tabel ini. Kemudian yaitu aktual dikurang dengan prediksi dibagi dengan aktual. Maka hasilnya akan mengeluarkan seperti ini. Nah, dari hasil akhir dari tabel terakhir itu dijumlah keseluruhan dan mengeluarkan hasil yaitu 0,70. Kita hanya mengambil satu angka di belakang koma, yaitu 0,7. Untuk hasil dari MSE 0,7 dibagi 5. Dibagi 5 itu maksudnya N atau banyak data. Dengan hasilnya yaitu 0,14. Dan untuk RMSE-nya yaitu 0,7 dibagi 5, yaitu hasilnya 0,374. Selanjutnya kita ke tabel ruko. Di sini kita melakukan hal yang sama untuk MSE-nya yaitu 7,2 dibagi dengan banyaknya data, maka hasilnya adalah 1,44. Dan untuk RMSE-nya yaitu 7,2 dibagi dengan banyak data, hasilnya adalah 1,2. Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel rumah sudut. Di sini kita mengambil penjumlahan untuk MSE yaitu 3,1 sesuai dengan penjumlahan dari perhitungan dari YT dikurang prediksi pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3,1 dibagi dengan banyaknya data, hasilnya adalah 0,62. Dan untuk nilai RMSE-nya yaitu 3,1 dibagi 5, maka hasilnya adalah 0,787. Baik, untuk kesimpulan dari apa yang telah kami kerjakan akan dibacakan oleh saudari kita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kesimpulannya berdasarkan hasil prediksi penjualan properti di PT XYZ selama periode Juni 2014 hingga Mei 2019 menggunakan metode regresi linear sederhana berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Hal ini didasarkan pada hasil uji MSE, RMSE, dan MAPE terhadap keseluruhan tipe properti pada PT XYZ yang memenuhi standar. Dapat disimpulkan, garis linear sendiri hanya akan menunjuk naik atau turun, hingga hasil yang didapat hanya akan berupa peningkatan ataupun penurunan, tanpa mengalami masa naik, turun, dan sebaliknya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa perkiraan berdasarkan data pada kurun waktu tertentu. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi penjualan properti dan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis mereka di masa mendatang. Baik, di sini ada tabelnya, bisa kita lihat. Ada tipe properti,
Ada kafling, ruko, rumah sudut, rumah 28, rumah 39, rumah 58, rumah 59, rumah 62, rumah 67, rumah 72, rumah 73, rumah 84, dan rumah 115. Dan ada pun di sini tabel ukuran evaluasinya MSE, RMSE, dan MAPE. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator Diandra Dahlan. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.